Karena mendekati Ramadan dan pengajian rutin kita mungkin menjadi pengajian kehidupan sekarang. Insya Allah akan kita dibuka di Masya Allah bagi semuanya di Ramadan. Maka mungkin lebih tepatnya sekarang kita akan bahas tentang masalah puasa Ramadan dan zakat fitrah. Karena begini, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk mereka beribadah. Yang dimaksud ibadah di sini adalah ibadah shahihah makbulah, ibadah yang sah dan ibadah yang diterima. Karena ada ibadah fasidah, kebatilan, ibadah yang tidak sah, yang rusak, yang batil. Maka itu sama tidak beribadah pun tidak diterima. Sholat tapi dikerjakan dengan membawa najis misalnya, maka sholat itu adalah tidak sah. Ketika tidak sah, sama dengan meninggalkan sholat. Begitu juga puasa. Jika puasa tadi itu adalah syarat rukun yang tidak dipenuhi, maka puasa tadi dikatakan fasid, rusak, batal. Maka sama dengan tidak berpuasa. Dan harus 4 bulan. Coba jangan mau sendiri waktu belajar. Serius. Dan ibadah itu yang bersifat itu makbulah, diterima. Ada ibadah tapi tidak diterima. Misal sholat tapi dia lihat, sah sholatnya tapi tidak diterima. Atau sholat rukun syarat-syaratnya dipenuhi tapi pakaian colongan, sarung colongan misalnya. Ini sholatnya sah tapi tidak diterima. Puasa niat sudah menahan dari badan yang membatalkan puasa mulai subuh sampai maghrib, tapi ngerasanya orang bohong, adu domba, maka puasanya sah tapi tidak diterima. Sekarang kita harus mempelajari puasa yang sah, zakat fitrah yang sah, yang banyak dilupakan sama orang atau banyak orang lalai sehingga bisa dikatakan puasanya tidak sah, zakat fitrahnya tidak sah. Sama dengan puasa ini, sama dengan zakat. Dewasa. Puasa itu rukunnya adalah harus niat. Puasa wajib itu ya Ramadan ya. Atau puasa sunnah yang dinadari itu jadi wajib. Nadar puasa sunnah Senin Kamis misalnya wajib. Atau puasa kafaroh itu jadi puasa apa? Wajib. Puasa wajib itu niatnya harus mulai malam hari. Biasanya niat itu harus dimulai, harus ditaruh pada di permulaan amal. Kapan niatnya waktu wudu? Ya waktu membasuh muka. Kapan waktunya niatnya sholat? Ya waktu takbiratul ihram. Puasa itu kapan waktunya? Mulai subuh. Kapan niatnya? Ya mulai subuh. Ini puasa wajib. Harus niat di malam hari. Malam hari itu terhitung mulai maghrib berberani matahari sebelum subuh. Wajib niat ini. Saya niat besok puasa wajib Ramadan. Kalau itu Ramadan. Karena nawaitu shawwal wadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sana baik. Jika tidak niat itu tapi hati, melapatkan itu hanya mendukung. Jika tidak niat dari hati sampai ke bulan subuh,
dosa. Kalau puasa Ramadan ya, dosa. Kalau puasa rajin, dosa. Tidak boleh makan dan minum dan semua yang dilarang oleh orang yang puasa mulai subuh sampai maghrib, dan dia wajib untuk memenuhi puasanya. Paham ya? Nah, karena itu jangan lupa niat. Karena itu setiap habis tarawih biasanya dituntut bahwa itu saumawadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu bukan mirip itu. Itu niat yang harus dibareng dengan hati. Besok saya melaksanakan puasa wajib Ramadan. Harus bareng itu. Menurut madhab Imam Malik, puasa Ramadan 1 bulan itu 1 paket, sama dengan sholat maghrib tadi itu 3 rakaat itu 1 paket. Karena itu niatnya cukup 1 kali di awal memulai ibadah. Kita orang niat Allahu Akbar, tidak perlu niat rakaat. Puasa Ramadan juga begitu, niatnya di malam pertama Ramadan. Nggak perlu setiap malam, karena puasa Ramadan itu adalah 1 bulan 1 paket. Kecuali kalau ada penghalang, misal seorang perempuan di tengah-tengah Ramadan haid, dan dia nggak puasa, kemudian suci, dia harus mulai lagi niat sisa Ramadannya sampai akhir untuk puasa wajib Ramadan. Ajaran habaib, ajarannya para sadar. Malam pertama Ramadan taklid mengikuti Imam Malik. Niat puasa 1 bulan semuanya Ramadan. Nawaitu shauma syahri Ramadan kulli. Saya niat puasa bulan Ramadan semuanya. Kemudian setelah itu niat lagi esok hari saya niat puasa Ramadan sesuai dengan madhab Syafi'i. Nawaitu shauma Ramadan ada dari waktu syahr Ramadan yang dari setiap malam niat. Setiap malam niat. Kenapa? Jaga-jaga, khawatir di tengah-tengah Ramadan ada yang kelupaan niat, sudah kecantol dalam materi nama, karena sudah takdir di malam pertama dan kedua. Ini hati-hati. Nawaitu shauma syahri Ramadan kulli. Saya niat bulan Ramadan seluruhnya. Ada aktif politik di Ramadan itu. Kemudian dianjurkan niat itu diulangi ketika terakhir aktivitas sahur. Jadi setelah niat, walaupun habis terawih atau apa naik niat, makan tidak ada masalah. Tetapi akhir dia aktivitas makan dianjurkan untuk niatkan. Yang sekiranya tidak melakukan makan minum aktivitas yang lain dianjurkan. Baik. Kemudian rukun yang berikutnya yaitu mencegah diri daripada segala yang membatalkan puasa mulai subuh sampai maghrib. Yang batalkan puasa makan minum jelas. Saya akan berbicara di sini yang sekian banyak dilupakan sama orang dan banyak dilanggar. Di antara yang batalkan puasa yaitu memasukkan benda atau sesuatu ke lubang yang tembus dengan rongga dalam. Bisa telinga, hidung, mulut muka, sama ular belakang. Jadi kalau Anda ambil ketempat di siang hari dalam bulan puasa, Anda masukkan ke telinga bagian dalam. Itu tidak wajib, bukan karena warak, memasukkan sesuatu ke bagian dalam dari lubang yang tembus ke dalam. Bagian dalam telinga itu mana?
Bagian dalam telinga itu yang jika kita lihat telinga tadi itu, yang kelihatan ini bagian luar, belakangnya bagian dalam. Nah, itu kata. Paham ya? Anda kalau berbicara ada di majelis ilmu, Anda harus dapat ilmu. Jangan lagi. Kalau Anda di muka dosen pasti akan itu. Jadi kan majelis ini adalah majelis untuk Anda mendapatkan ilmu agama. Itu adalah ilmu juga. Oke, serius. Misal Anda lagi buang hajat, istinja, Anda lubang dubur ini jangan sampai dimasuki ibu jari, jari-jari Anda, batal itu. Karena itu, ketika Anda membersihkan najis yang ada di lubang dubur ini, perbantukan jari telunjuk tangan kiri Anda untuk bersihkan bagian luarnya. Tapi jangan ditekan. Nah, kalau ditekan bisa batal nanti. Nah, untuk di samping-sampingnya ada yang masalah. Ya, disemprot air tadi itu dibersihkannya gini. Tapi kalau gini, jangan airnya nanti bisa masuk ke dalam, bisa batal nanti. Paham ya? Nah, jadi untuk membersihkan lubang duburnya, ibu jari jari-jari telunjuk ini bisa dipakai pelan-pelan. Paham ya? Ini banyak yang lupa. Nggak tanda, iya, tahan tentang mati. Jangan gitu. Yang penting puasanya jangan saya ubah. Nah, itu. Kumur bagaimana? Kumur dalam wudu tetap hukumnya sunnah, tapi tidak boleh membalaghah. Tidak boleh membalaghah, tidak boleh sampai ke kerongkongan. Makruh. Kalau kumur sambil membalaghah, kemasukan air walaupun tanpa sengaja batal. Jadi kumurnya biasa. Gimana kalau kemasukan tanpa sengaja, kumur biasa pada anak laki membalaghah? Misal lagi kumur untuk wudu, dedek tua, alhamdulillah, harus tidak batal. Paham ya? Tidak batal. Gimana kalau kumur di luar wudu? Kumur di luar wudu, maka hukumnya jika kemasukan walaupun tanpa sengaja batal. Karena itu jangan keras-keras kalau kumur dalam wudu. Kalau kemasukan bisa batal atau apa maksudnya? Paham ya? Begitu juga istinja membersihkan hidung tetap sunnah. Tapi jangan disedot. Kalau disedot kemasukan tanpa sengaja batal. Khusus di puasa. Sikat gigi bagaimana di siang hari dalam keadaan berpuasa? Sikat gigi di siang hari itu hukumnya sama dengan mencicipi makanan. Diudahkan. Ada bekas makanan di situ. Paham ya? Sikat gigi ada rasanya dari situ. Karena itu kalau sikat gigi sebelum subuh atau setelah, tapi baunya mulut gak enak. Baunya kamu, mulut kamu walaupun tidak puasa juga tidak enak. Tidak ada apa mau pamer apa itu. Bukan begitu jangan. Jaga puasanya itu lebih penting. Baik. Mandi jika mandi wajib, baru wajib sebenarnya. Atau mandi sunnah, laki-laki yang mau harus lagi dengan disiram atau pakai shower. Jika tanpa sengaja kemasukan air ada di lubang-lubang tadi itu, maka dimaafkan. Paham ya? Tapi kalau mandi seger-segeran, biasa kan kita ada sunnah, ada wajib, mandi seger-segeran, hati-hati.
jika masukkan air, walaupun tanpa sengaja batal. Karena itu kalau mandi sebelum subuh. Nah, ya. Nah kalau setelah subuh dibawa leher aja. Nanti setelah maghrib kumen nggak sisa di subuh. Ya, ini hati-hati harus. Cuma mandi wajib atau mandi sunnah dengan berendam. Berendam masuk air. Kemasukan kelopak tadi itu tanpa sengaja pun batal. Paham ya? Jangan berendam, romantum jadi berendam. Ya. Baik. Muntah, luka, ya, luka itu bahasa Indonesia yang luka ada ya, bukan keluar dari makanan ya. Itu yes, tidak tahu ya, itu bukan luka bahasa Indonesia, ada Jawanya. Itu kalau terjadi wajib dikeluarkan oleh muntah dengan sengaja batal. Muntah tanpa sengaja atau meluka tanpa sengaja wajib dibuang. Setelah dibuang bersih, jangan ditelan air liurnya sampai dibersihkan mulutnya. Ambil air, dibuang bersih, ditelan lagi tidak apa-apa. Tapi sebelum dikumuri, ludahnya ditelan dalam. Begitu juga kalau gusi berdarah, atau misalnya apa yang berdarah di mulut ini, wajib dibuang bersih, dikumuri. Kan tidak ada najisnya dari tenggorokan, nggak usah dari sini, cuma dari sekitar mulut dibuang airnya. Tapi kalau seperti muntah tadi itu karena keluarnya di dalam, muntah tidak boleh. Kalau ini memang harus untuk mensucikan. Paham ya? Untuk mensucikan yang najis. Teruskan lagi. Disunahkan untuk mengakhirkan sahur dan mempercepat buka puasa. Semakin akhir sahur itu semakin afdal. Sahur jam 1 dengan sahur jam 2 mana lebih afdal? Sahur jam 2 dengan sahur jam 3 mana lebih afdal? Tapi jangan terlalu mepet waktunya. Puasa itu dimulai subuh, bukan ada subuh sampai tinggal matahari. Adzan di Indonesia itu bukan tepat waktu. Adzan di Indonesia itu setelah masuknya waktu. Jadi biasanya ada disebut waktu ikhtiar. Ada yang ngambil 2 menit, ada yang 3 menit, ada yang sampai 4 menit setelah masuk waktu. Paham ya? Nah, karena itu kalau nunggu jangan badan sebelum adzan berhenti. Dan itu adalah Quran Nabi. Nabi itu kalau sahur berhentinya sebelum adzan subuh itu kira-kira membaca 50 ayat Quran dengan tartil. Ya tartil. Kalau ente Yasin menit, banter-banteran tartil. Ya kira-kira 10 menit lah terus berbaca. Ini adalah adzan emang roboh belum biasa. Dosa wajib menahan daripada segala yang membatalkan puasa, bersikap sebagai puasa sampai maghrib wajib bohong. Paham ya? Berbeda dengan berbuka puasa itu afdolnya lebih awal bukan sebelum masuk waktu ya, masuk waktu langsung buka biasa. Berbuka puasa itu dengan segala batalkan puasa. Ada maghrib yang berkata empat sudah sedikit kata, itu buka namanya. Tapi afdolnya buka puasa itu dengan makan kurma ganjil. 1, 3, 99, 99.
1999 itu kecil. Kalau tidak ada kurma, air putih, bukan air teh, bukan air kopi, air putih. Apa itu rokok, aman benar. Setelah itu sholat, setelah itu bermakan. Jangan lupa baca doa. Jadi aku udah dicecek kan. Saya dah pakai doa. Doanya baca. Baik. Pahala wajib di Ramadan itu seperti 70 wajib di luar Ramadan. Pahala sunnah di Ramadan seperti pahala wajib di luar Ramadan. Karena itu jangan ditinggalkan sunnah-sunnah di Ramadan. Rugi. Yang wajib laksanakan berjamaah sudah 70 kali dikalikan 27 kali. Situ sendiri. Anda akan jelas Anda akan meraih keuntungan yang besar berupa materi. Tapi kalau Anda ahli akhirat, maka Anda akan memanfaatkan Ramadan untuk cari pahala yang besar. Ada sholat khusus di Ramadan, yaitu sholat tarawih. Waktunya yaitu setelah sholat isya. Musafir dia takdim sholat maghrib sama isya, boleh sholat tarawih walaupun belum maghrib, karena waktunya setelah sholat isya, bukan setelah waktu masuk isya. Masuk isya tapi belum sholat isya, sholat tarawih ya bisa. Sholat tarawih itu afdhalnya 20 rakaat. Tapi ada riwayat hadis 8 rakaat. Riwayatnya kuat, itu namanya riwayat ahad. Riwayat ahad itu saudara, itu tidak sekuat riwayat tawatur. Sedangkan 20 rakaat ini adalah tawatur bil fi'li, dilakukan oleh ratusan sahabat, diteruskan ribuan tabi'in sampai sekarang. Lebih kuat itu, karena itu keliru ada orang mau membatalkan 20 rakaat hanya karena ada riwayat ahad. Yo, namun keliru nih. Ya apa-apa ini tak rakaat apa-apa, tapi jangan dikatakan ini adalah lemah. Yo, karena berarti jauh. Makanya cuma sholat itu innama sholat itu tamaskurun wa takhusyurun wa takhudur. Sholat itu harus dilakukan dengan khusyuk, dengan khusyuk. Jangan sholat itu cepet-cepetan. 20 rakaat 7 menit. Kalau tak gitu, ini orang sini nggak ada sholat. Orang sekampung nggak ada yang sholat, ada dosa. Tapi kalau sholat yang lain-lain dosa. Jangan gitu, laksanakan sesuai dengan aturan. Segala sesuatu itu kalau cepat-cepat ada nikmat. Ini rokaat dulu cepat. Tidak nikmat. Sholat nikmati, gitu ya, nikmati itu sholat. Nah, baik. Kemudian ada lagi berpendapat, wah itu saya katakan sholat tarawih itu sudah umum. Yang ada itu dia mulai Ramadan. Mulai Ramadan itu panjang banyak. Setiap 4 rakaat ada istirahat. Istirahat itu bahasa Arab namanya tarwihah. 4 rakaat istirahat tarwihah dijamak di tarawih. Kenapa kan disebut sholat tarawih? Karena ada istirahat yang banyak. Sama dia mulai Ramadan dan tarawih itu sama dengan mejeng dan mendol. Itu dulu zaman Rasulullah nggak ada. Sayyidina Umar itu pernah mengadakan sholat tarawih. Zamannya Nabi itu sholat tarawih itu atau yang mulai Ramadan itu dilaksanakan kadang-kadang sendiri-sendiri. Ada berjamaah tapi waktunya berbeda-beda. Ada sholat di awal waktu, ada di tengah malam, ada di akhir malam. Sayyidina Umar melihat kepingin dijadikan satu, diatur waktu yang satu, di tempat yang satu, imam satu.
itu yang diadakan salah Sayyidina Umar. Bukan diadakan sholat tarawihnya, kumpulnya dengan satu imam dan berjamaah. Masuk. Ada dulu. Allah. Ada beberapa nanti kita bahasnya. Ada beberapa hal yang membatalkan pahala puasa. Membatalkan puasa. Puasanya gugur, tapi pahalanya apa? Ini yang dikatakan oleh Nabi, kamu shaimin laisa lahu syiyami tajur. Banyak orang puasa tapi hasilnya pengalaman pernah menahan lapar dan haus. Khamsun yufaddil as-shaim. Ada 5 perkara ini membatalkan pahala puasa. Al-ghibah, mengumpat orang. Wal-kidhib, bohong. Wal-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Wan-namimah, ngadu domba. Wan-nadhar bi syahwat, melihat dengan syahwat walaupun istrinya sendiri. Walaupun haram. Kalau tengah-tengah puasa, jangan urusan syahwat dulu. Musnah buku atau kalau puasa jangan, paham ya? Kita ke zakat fitrah. Ini saja kita tidak perlu lebarkan ini hal-hal yang sering gegabah orang sehingga merusak kesahihan puasa. Karena zakat fitrah itu diwajibkan bagi orang yang hidup di Ramadan dan Syawal. Ramadan dan Syawal. Misal ada bayi lahir jam 5 sore akhir hari Ramadan, bertahan hidup sampai malam hari raya tanggal 1 Syawal jam 7 malam, mati. Wajib zakat fitrah karena hidup di Ramadan dan hidup ada di Syawal. Orang umur 90 tahun kemudian mati sebelum terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Akhir Ramadan maksudnya. Maka orang tidak wajib zakat fitrah. Atau lahirnya setelah terbenamnya matahari tidak wajib zakat fitrah. Zakat fitrah wajib bagi orang yang hidup di Ramadan dan juga Syawal. Hanya zakat fitrah itu wajib bagi semua orang muslim, mau dia kecil, bayi, tua, pikun, kemudian laki, perempuan, sehat, sakit, satu sok, 4 mud, 2,8 kilo, atau gunakan 3 kilo sudah boleh. Paham ya? Per orang jika dikatakan mampu itu untuk kebutuhan makan dia dan yang wajib dinafkahi, pakaian dan juga tempat yang layak untuk malam hari raya dan hari rayanya. Malam hari raya sampai hari rayanya sebenarnya hanya itu aja. Jadi nggak nunggu kaya. Punya sepeda motor rumah tapi tidak punya duit, ya wajib. Kenapa nggak termasuk itu? Nah, pakaian saya belum ada yang baru, tapi saya punya pakaian yang bukan baru 10, betul sebagainya. Paham ya? Zakat fitrah itu per orang 3 kilo kira-kira ya. 3 kilo. Paling afdolnya dikeluarkan setelah subuh sebelum sholat Id. Tapi di sini makannya habis sholat maghrib, nggak apa-apa. Ini kita bisa paling afdol. Tapi tidak ada orang datang waktu itu ya sudah makan sebelumnya. Itu yang paling afdol. Iya makanya maksudnya. Iya setelah terbenamnya matahari. Gimana kalau dikeluarkan setelah sholat Id? Lebih afdol sebenarnya burung dari kita keluar dari kita. Setelah sholat Id, menurut mazhab Syafi'i tetap sah. Tapi jangan sampai terbenam tanggal 1 Syawal. Maka jika tanpa kotor, hukumnya dosa dan wajib memakan, tapi jatuhnya kotor. Paham ya?
fitrah itu, zakat fitrahnya istri diniati oleh suami. Istri kaya, suami miskin total, nah kita kena mampu, tidak wajib zakat fitrah istri. Zakat fitrah diniati oleh suami, kewajiban suami. Tapi kalau istri mengeluarkan zakat fitrah, boleh dengan seizin suami. Untuk niatkannya tadi itu satu bagiannya, boleh dengan seizin suami. Karena untuk anak ini kalau sebelum balik anak tadi itu ya bapaknya yang nyanyi, bapaknya yang nyanyi. Bapaknya tidak ada di Saudi, ibunya niat tidak sah. Kecuali di sini oleh diwakilkan oleh bapaknya. Nah itu kalau urusan agama beres no. Beres urusan agama ini, urusan ini nanti saya akan kerja di luar negeri. Berarti ada beberapa tahun saya akan kesini, semenjak saya akan kesini, saya sih sini kamu ya, bicara kita. Untuk niat jaga kamu dan saya wakilkan untuk anak-anak saya yang kecil. Kamu niatkan gitu. Berangkatnya kono, nggak mikir urusan agama. Akhirnya apa ini? Boleh. Kalau dirinya akan buat. Ini sekarang gitu. Ya dulu. Kemudian anak yang sudah balik tidak bisa bapak meniatkan untuk anaknya kecuali seizin anaknya. Nah, di sini bapak niatkan mengeluarkan zakat-zakatnya kamu ya, sama niatkan sekali ya. Oh iya pak. Atau berasnya kasihkan anaknya kamu biar niat di sini. Paham ya? Begitu juga anak mumayyiz. Anak mumayyiz itu boleh niati zakat fitrah asal seizin bapaknya. Zakat fitrah ini harus diserahkan kepada orang yang bersifat maskana dan badan, orang fakir atau orang miskin. Guru agama, ketika dia kaya dikasih zakat fitrah nggak sah, kecuali sebagai penyalur zakat fitrah. Mondor terlalu zakat fitrah. Tetapi dia itu termasuk orang berjihad itu yang pernah membela agama Allah. Ini. Amin. Ya. Zakat fitrah itu harus berupa makanan pokok. Kalau isi beras, ganti duit bagaimana? Nggak sah. Tapi ada pendapatnya Imam Abu Hanifah itu keluar dari Islam, itu keluar dari madhab. Lo orang bisa mengamalkan madhab Syafi'i kalau karena di madhab Syafi'i, lo kok diajari keluar dari madhab? Hanya kepentingannya seseorang aja. Nggak boleh begitu. Fatwa itu dengan yang keluar amat, jangan yang keluar madhab begitu, tidak benar. Kalau memang ikuti madhab Abu Hanifah, dia harus komplit jadi Hanafi. Madhab Abu Hanifah itu boleh, tapi dengan ukuran gandum 2 mun, 2 kilo enggak. Dan gandum 1 kilonya 75.000. Anda larang. Ikut berasnya ikut Imam Syafi'i, mereka boleh ikut Imam Abu Hanifah. Aduh namanya itu. Paham ya? Zakat fitrah itu harus diserahkan kepada jaizun tasarruf yang boleh melakukan jual beli. Ini kadang-kadang kecil-kecil bawa kaset jual gitu. Mana ibunya? Ada berapa anaknya? 5. Kalau 5. Jangan diserahkan kepada anak kecil, atau anak kecil suruh bagi. Paham ya? Kalau hanya memberikan kepada orang tidak apa-apa, tapi kalau bagi sahur jangan dulu loh. Jaizun tasarruf. Ini banyak yang kelupaan. Banyak yang kelupaan.
Kemudian ada yang kelupaan tadi masalah puasa. Perempuan hamil, perempuan menyusui anak. Jika dia tadi itu tidak puasa karena dirinya tidak kuat, karena idahnya parah misalnya, atau menyusui, saya kalau udah puasa saya tidak kuat menyusui. Jika karena dirinya yang tidak kuat puasa, maka wajib qadha, tapi tidak ada dia. Jika karena anaknya, saya sih kuat, tapi susunya tidak keluar kalau saya puasa, kasihan anak saya menyusui. Saya harus minum obat, kalau tidak kasihan anak saya, apa janin saya yang ada di perut saya? Bukan karena dirinya, tapi karena anaknya, dia wajib qadha dan juga mengeluarkan fidyah. Per hari 1 mol 8 ons, anggap 1 kilo. Gimana kalau dua-duanya juga begitu? Kalau takut dirinya dan anaknya, cukup qadha saja. Yang wajib dengan beras, dengan fidyah itu kalau karena orang lain, karena bayinya atau karena janinnya. Sama dengan ini, ada orang mau tenggelam, ya lemes karena puasa. Ini kalau saya tidak minum dulu, saya tidak kuat menyelamatkan orang yang tenggelam ini. Minum dulu, kemudian menyelamatkan dia. Nah ini wajib qadha dan wajib kafarah. Yang mengulang lebih, ya. Kenapa? Karena dia mengatakan untuk orang lain, bukan karena dirinya. Satu sedikit, sholatul Id, sunnah sholatul Id. Bagi orang laki di masjid, bagi perempuan amplopnya di rumah. Tapi Nabi waktu itu di sini, ya zaman Nabi perempuannya kena. Tapi kalau sekarang ayu-ayuan. Siti Aisyah itu zaman beliau, waktu itu melihat perempuan sudah mulai berubah, maka Siti Aisyah mengatakan, "Lau aliman Nabi, ma ahdatha nisa min ba'di, lama na'una al-khuruj ila masajid." Kalau seandainya Nabi itu paham apa yang dilakukan oleh perempuan setelah wafatnya dia, pasti Nabi melarang mereka untuk keluar atau masjid. Apalagi zamannya sekarang. Alah, yang di rumah, yang sendirian berjamaah sama, cuma bedanya perempuan tidak sunnah khutbah. Sholat Id bagaimana yang sempurna? Dengan baik-baik niat. Setelah niat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kalau mau baca doa istiftah sunnah. Setelah itu takbir 7 kali. Antara takbir pertama dan kedua baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kecuali takbir terakhir. Antara takbir terakhir dengan surat Al-Fatihah. Allahu Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sampai ke-6, Allahu Akbar, alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rakaat pertama 7 takbiran selain takbiratul ihram. Antara setiap takbir subhanallah alhamdulillah dan Allahu Akbar, kecuali setelah takbir ke-7. Paham ya? Rakaat kedua sujud bangun Allahu Akbar, diam. Baru 5 takbiran Allahu Akbar, alhamdulillah dan Allahu Akbar. Sampai takbir keempat Allahu Akbar, alhamdulillah dan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah. Baca surat Al-Fatihah. Imam tidak baca takbir, gimana? Ya nggak usah baca takbir, tidak ada masalah. Tanpa takbir itu pun tetap sah. Paham ya? Bukan berarti nggak sah. Baik. Untuk perempuan ya sama begitu. Berjamaah perempuan nggak apa-apa berjamaah, tapi tetap di rumah aja sama anak-anaknya kan bisa. Tapi nggak usah khutbah. Untuk perempuan nggak usah khutbah.
suami sama istri-istrinya, sama istri dan anak-anaknya berikan perempuan, tetap khutbah sunnah. Khutbahnya begini, sama syarat rukunnya dengan khutbah yang lain yang berbahaya. Cuma khutbah pertama takbir 9 kali sebelum hamdalah. Allahu Akbar, 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 Alhamdulillah, dan seterusnya. Takbir kedua, khutbah kedua, takbir 7 kali sebelum hamdalah. Allahu Akbar, 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 kabira, alhamdulillah kabira, alhamdulillah. Itu ringkasan yang kami terangkan sekarang. Tinggal sekarang pertanyaannya apa? Cuma kalau ingin mendetail nanti bisa dilihat ada di Nabawi punya Rabithah Aliyah. Nah itu insya Allah sebelum Ramadan seminggu atau 5 hari akan diterangkan semuanya. Hatta ibadah-ibadah akan harus baca-baca apa yang dilakukan ada di Ramadan, insya Allah akan diterangkan secara detail. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sini ada di sini ya. Yang di sebelah sini bisa sini. Tolong dia orang. Ayo. Bapak. Ayo saja. Sholat dan puasa itu adalah satu paket dalam arkan Islam. Apa? Sholat waktu dan puasa adalah satu paket dalam arkan Islam. Gitu saja. Satu paket dalam arkan Islam. Oh iya. Dalam sholat ada yang namanya sunnah abadus sholat. Jika abadus sunnah abadus sholat, ketika sunnah abadus sholat itu ditinggalkan, itu bisa ketika sunnah abadus sholat ditinggalkan, bisa diganti atau ditutupi dengan sujud sahwi hidupnya. Nah kalau seorang sekarang puasa Ramadan, di siangnya dia berdusta, ibadah dan sebagainya, lalu apakah ada sebagaimana sujud sahwi bisa menambah kekurangan di dalam abadus sholat itu? Yang sebenarnya adalah bisa menambah kekurangannya dosa dan ibadah. Ini pertama ini. Yang kedua adalah jika ada seorang pasien pergi ke dokter, ketika sampai di dokter, kemudian diperiksa oleh dokter, mulutnya sudah dibuka. Ketika mulut dibuka, dokter masukkan sebuah alat ke mulutnya. Ketika alat dimasukkan ke dalam mulutnya, sah atau batalkan puasa seorang pasien ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa sholat, maka disunahkan sujud sahwi. Tiba di Ramadan ada nggak yang bisa seperti sujud sahwinya sholat? Iba itu bukan lupa. Tidak ada orang iba lupa, itu sengaja. Nah, karena itu iba itu cara untuk melebur dosanya, minta maaf kepada yang diibai. Kalau enggak bisa dimaafkan, maka puasa 1000 tahun. Kalau yang diibai tidak memaafkannya. Nah itu jangan pernah bersalah kepada manusia, karena manusia itu sulit untuk memaafkan kesalahan. Tapi Allah itu maha menerima maaf jika orang itu memohon maaf atas kesalahannya kepada Allah. Kepada manusia harus manusia itu maafkan. Lain, ya statusnya itu lain, sama dengan bohong. Harus ngomong jujur, sama dengan memfitnah, mengadu domba, harus memperbaiki, mengubah nama baiknya, minta maaf, tidak bisa gitu, ya. Nah itu harus minta maaf. Bukan batal puasanya, batal pahala puasanya, bahkan berdosa dia. Di zaman Nabi itu ada 2 perempuan, dia niat sahur puasa, dia juga sahur
sahur seperti yang lainnya. Tapi di pagi hari sudah lapar setengah mati. Akhirnya menyuruh budaknya untuk datang kepada Rasulullah. Gimana ini? Tidak kuat meneruskan puasanya. Ya Rasulullah, ini kedua tuan kami, tuan-tuan dia tadi itu minta izin untuk berbuka puasa karena tidak kuat akan meneruskan. Kata Nabi SAW, kita puasa. Oh iya nih. Akhirnya budak datang. Kata Nabi, ini nggak puasa. Puasa Allah ini puasa. Saya belum makan, saya nggak kuat ini sekarang gimana? Datang sama Nabi lagi, puasa ya Rasulullah, puasa mau kata. Ambil ember, supaya tahu apa yang ia makan. Apa yang ia makan supaya tahu apa? Nah, ini bicaranya Rasulullah. Suruh melihat ada ember, dilihat ember, mau keluar isi perutnya daging-daging busuk semuanya. Penuh itu ember. Kaget. Kata Nabi, kamu puasa dari makanan yang halal. Rujak halal. Puasa tidak dimakan. Air halal, tapi kamu memakan yang haram, yaitu bangkai saudara kamu. Karena orang yang rasanya orang itu sama dengan menikmati bangkai saudara. Pada yang terpakai makon, itu aku meyakinkan akibat baik dan terjadi. Ya, itu lain, bisa dikiaskan dengan itu. Kemudian bagaimana memasukkan sesuatu ke mulut semenjak masih ada di mulut, seperti sikat, maka tidak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk ke bagian dalam mulut, ya, maka batal. Loh, gimana? Kan itu harus dioperasi. Ya sudah, kalau sakit nggak puasa kan juga dimaafkan, diizinkan. Wa in kuntum mardah aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tidak ada masalah. Nah, kenapa harus dipaksa-paksain? Kalau memang itu sakit ya harus diobati. Kecuali kalau bisa ditunda sampai hari, kan gitu. Asal pula. Paham ya? Saudara, ada yang mau bertanya?